Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam konten sekarang ini kita akan menampilkan hasil perbaikan mesin cuci 2 tabung Sharp supaya tidak dikatakan hanya omon-omon gitu ya, seperti yang sudah kami janjikan dari awal saat proses pembongkaran gitu ya. Nah, ini adalah proses perakitannya kembali serta proses penggantian spare part, dan untuk sebelum ya, bukan untuk, tapi sebelum dirakit keseluruhannya kita uji dulu tanpa bodi gitu ya. Nah, ini pas kebetulan ya, untuk mesin washnya masih normal ya. Kita cek untuk arah putarannya ya. Yang barusan arah jarum jam coba kita alihkan ke listrikannya di bagian kapasitor supaya berlawanan arah. Kita tes dulu. Nah, ini ya. Jadi sudah untuk dinamo mencucinya emang tidak ada masalah ya. Jadi hanya di area untuk mencucinya hanya gearboxnya saja yang sudah bocor gitu ya. Tetapi kalau untuk area spin ya, ini dinamonya sudah kami ganti baru ya. Dikarenakan emang sudah terbakar gitu ya, terisi air dari gara-gara seal asnya itu, seal as tabungnya itu, karet ya yang kayak mangkokannya itu bocor gitu ya. Oke, sekarang kita tes dulu putaran dia punya motor spinnya ya, sebelum kita rakit nanti keseluruhan bodinya gitu ya. Oke, kita coba. Nah, kalau untuk arah putarannya kita tinggal tentukan saja ya, sesuai petunjuk yang di asli masing-masing mesin cuci ya. Ada yang putarannya itu berlawanan arah jarum jam, ada yang berputarnya itu searah jarum jam gitu ya. Jadi hanya tinggal permainan di kapasitor saja gitu ya. Disesuaikan sajalah. Oke, ini motor spinnya sudah berjalan dengan normal ya. Jadi sekarang ini kita sudah bisa untuk merakit ke bodinya gitu ya. Setelah diketahui baik dinamo motor mencucinya normal maupun dinamo spinnya gitu ya. Jadi kerusakan dari mesin cuci yang sudah lumayan cukup lama kami pergunakan ini, dan pas kebetulan emang ini bukan punya customer ya, punya pribadi gitu ya. Kerusakannya itu yang sering itu emang di gearbox, untuk mencucinya itu di gearbox yang mengalami kebocoran, dan alhamdulillah untungnya belum kena ke dinamo. Nah, tetapi kalau untuk motor spinnya ketika seal as itu bocor ya, tentu air itu langsung jatuh ke atas dia punya dinamo gitu ya. Oke, ini si bodinya sudah kita pasangkan kembali, dan di sini kita akan langsung pengujian lagi setelah badannya atau bodinya ini terpasang untuk pengetesan bagian pengeringnya, bagaimana hasilnya gitu ya, apakah bisa memuaskan gitu. Ya, walaupun ini pakaian ini belum dicuci ya, tetapi kita basahin terlebih dahulu gitu ya, supaya bisa dikeringkan, hasilnya bisa terlihat gitu ya. Nah, kenapa kita tidak melalui proses pencucian dulu? Karena yang paling utama dari mesin cuci ini emang kerusakannya di bagian pengering ya. Sedangkan untuk mencucinya tetap bisa jalan, tetapi saat gearboxnya mengalami kebocoran tentu ada cipratan-cipratan air di bawahnya itu kemana-mana gitu. Tetapi untuk dinamonya alhamdulillah masih aman gitu ya. Oke lah, kita satu persatu kita uji. Kita tes untuk spinnya terlebih dahulu ya. Mohon maaf ini kaki kita ikut bekerja juga ya. Bukan kami kurang sopan ya untuk menayangkan video ini, tetapi ya seperti inilah keadaannya. Nah, ketika mesin cuci ini mengalami gedebak-gedebuk seperti ini, berarti ada sesuatu yang kurang pas, terutama di bagian penempatan pakaian yang akan dikeringkan. Intinya tidak seimbang gitu ya. Jadi di sini kita rapihkan dulu posisinya gitu ya, supaya penempatan pakaian ini menjadi seimbang gitu. Itu hal biasa, semua mesin cuci untuk pengeringan, walaupun mesin cuci baru ya, ketika kita menempatkan pakaian basah yang mau dikeringkan hanya main masukkan saja gitu, pasti itu
terjadi hal seperti itu gitu ya. Jadi kita wajib untuk menyetabilkan atau menata ulang pakaian-pakaian yang akan dikeringkan tersebut supaya dinamo spinnya itu langsung berputar dengan normal ya. Nah, untuk teman-teman yang baru memiliki mesin cuci, ketika selesai mau mencuci dan akan dikeringkan gitu ya, tatalah pakaian-pakaian tersebut gitu di tabung pengeringnya itu supaya perputaran tabung dinamo itu berjalan dengan normal. Ketika mengalami bunyi gedebak-gedebuk gitu ya, ngebanting-banting, ya segera dibuka aja pintunya, itu sama dengan akan segera di-off gitu ya. Lalu tata ulang pakaian-pakaian yang akan dikeringkan. Ini berlaku untuk semua merek mesin cuci, baik yang sudah lama maupun yang baru. Saat mengeringkan terjadi hal seperti itu, wajib ditata ulang. Oke, ini bagian bawahnya ya. Dinamo yang sudah kami ganti baru ya, dan alhamdulillah sekarang mengeringkannya itu sudah posisi normal kembali gitu ya. Kalau di tayangan ini seperti pelan ya, mungkin efek dari kamera ini ya, tapi ini sih sudah normal. Coba kita nanti lihat ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya ya 15 hanya 5 menit. Ketika sudah dikeringkan, ini hanya tinggal diangin-angin saja. Ini sangat berguna atau sangat dibutuhkan ketika cuaca sedang musim hujan ya. Pengering seperti ini emang sering dipergunakan karena cuacanya kurang bagus gitu ya. Jadi dengan kondisi semacam seperti ini hanya tinggal mengangin-anginkan saja, insya Allah bisa cepat kering gitu ya. Oke lah, sekarang selanjutnya kita tinggal melakukan pengujian mencucinya ya. Untuk mencucinya, arah putarannya sudah normal apa belum, bulak baliknya sudah normal apa belum, ya kita tes sekalian ya. Sekalian kita tes juga apa gearboxnya itu yang baru itu bocor atau tidak. Ya disinilah fungsinya untuk pengujian atau dites terlebih dahulu sebelum keseluruhannya itu dirapihkan ya. Oke, ini seperti ini sedang proses mencuci ya. Perputarannya sudah normal, bulak baliknya ya seperti ini. Kanan kirinya sudah bekerja dengan normal. Lalu kita tengok ke bagian gearboxnya ya. Nah, itu bekas yang lama ya, jadi kelihatan ya bodi samping-sampingnya itu kalau gearbox bocor tuh banyak cipratan ya, kelihatan. Nah, ini perputaran gearbox yang baru ya. Alhamdulillah sekarang ini mesin cuci sudah normal kembali. Kapasitas lumayan 9,5 kg ya, karena ini ukuran jumbo untuk merek Sharp ini. Kapasitasnya, daya tampung mencucinya baik tabung spinnya pun cukup leluasa gitu ya. Oke lah, kalau sudah ketahuan seperti ini ya, semuanya sudah berjalan lagi menjadi normal, kita tinggal rapihkan perkabelannya, kita tinggal susun ulang gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya sedikit informasi dari kami perihal perbaikan mesin cuci. Dari yang sebelumnya yang sudah kami tayangkan di saat proses pembongkaran, serta part-part apa saja yang mengalami kerusakan, lalu ini hasil dari perbaikan tersebut. Terima kasih untuk yang selalu menyimak konten-konten kami, dan siapa tahu teman-teman ada yang mengalami hal yang sama dan kurang paham, mungkin bisa dipertanyakan di kolom komentar. Silahkan berkomentar saja apa yang perlu ditanyakan. Insya Allah bisa kami jawab. Mungkin kalau sedikit slow respon ya tolong dimaklumin saja gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami tayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.